warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teknik Mengelola Kelas yang Efektif. Sebelumnya, kita terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Javinda Febrianti. Yang kedua ada Namira Tama Destiana. Yang ketiga ada Adelia Damayanti. Dan yang keempat ada Indah Anggraini. Dan yang kelima ada Alivia Elsa Wulandari. Yang pertama adalah pengelolaan kelas. Salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Guru selalu mengelola kelas ketika dia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik sehingga tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu adalah tujuan pengelolaan kelas yang efektif, yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran akan tercapai jika tercapainya tujuan pembelajaran. 3 ciri karakter kelas yang menghasilkan karena adanya proses pengelolaan kelas. Yang pertama ada speed, yang kedua ada simple, dan yang ketiga ada self confidence. Yuk kita bahas ketiga ciri kelas yang dihasilkan adanya proses pengelolaan kelas. Nah, tadi kan sudah ada 3 ciri kelas yang dihasilkan dari pengelolaan kelas yang efektif. Tadi apa aja ciri kelasnya? Yang pertama itu ada speed, yang kedua itu adalah simple, dan yang ketiga ada self confidence. Yuk kita bahas ketiga ciri kelas ini. Ya, yang pertama adalah speed. Speed artinya anak dapat belajar dalam percepatan proses dan progres sehingga membutuhkan waktu yang relatif singkat. Yang kedua itu adalah simple. Simple artinya organisasi kelas dan materi menjadi sederhana, mudah dicerna, dan situasi kelas menjadi kondusif. Yang ketiga, ada self-confidence. Artinya, anak dapat belajar dengan kondisi yang penuh rasa percaya diri atau menganggap dirinya mampu mengikuti pelajaran dan belajar berprestasi. Tujuan manajemen kelas pada hakikatnya sudah terkandung pada tujuan pendidikan secara umum. Menurut Sudirman tahun 2000, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Materi selanjutnya ialah mengenai masalah-masalah dalam pengelolaan kelas. Menurut Doel, terdapat 5 kategori masalah. Yang pertama, berdimensi banyak. Artinya, di kelas, guru melaksanakan berbagai tugas, yaitu diantaranya tugas akademik dan tugas penunjang. Lalu, masalah yang kedua ialah tugas edukatif. Tugas edukatif berkaitan dengan pembelajaran, diantaranya yaitu perencanaan, lalu ada kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ialah evaluasi. Lalu masalah yang ketiga ialah tugas administratif. Di antaranya ada pencatatan presensi siswa, lalu penyusunan jadwal, dan pencatatan data diri siswa. Masalah yang keempat ialah serentak. Serentak artinya pekerjaan satu dikerjakan, namun pekerjaan yang lain tidak boleh ditinggalkan. Misalnya, pada saat kegiatan diskusi di kelas, guru tidak hanya mendengar, menyimak, dan memahami siswa, namun guru harus bisa menjaga kegiatan di kelas. Misalnya, mengefektifkan kelas, lalu memberitahu siswa agar tidak ramai di kelas, agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Untuk masalah yang terakhir, yang kelima, yaitu segera. Segera di sini artinya guru harus segera memutuskan sesuatu, segera bertindak, segera berpikir, dan segera melakukan kegiatan.
Materi yang selanjutnya yaitu ada peran guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Nah, di sini terdapat 3 peran utama guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Yang pertama, ada peran pencegahan, yang kedua ada peran tindakan atau action, yang ketiga ada peran penyembuhan. Peran guru yang pertama yaitu ada peran pencegahan. Pencegahan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengatur siswa dan merupakan sebuah alat atau format untuk mengatur kegiatan belajar mengajar secara tepat. Dalam melakukan pengelolaan kelas di sekolah, kita dapat menempuh usaha dengan cara berikut ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dalam diri guru. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dalam diri siswa. Yang ketiga, sikap tulus dari guru. Yang keempat, menemukan dan pengenalan alternatif pengelolaan. Yang terakhir yaitu melakukan kontrak sosial. Peran guru yang kedua yaitu ada peran tindakan atau action. Tindakan atau action merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru saat terjadi masalah dalam kegiatan pengelolaan kelas. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan guru atau dosen dalam melaksanakan kegiatan tindakan ini, yang pertama yaitu ada lakukan tindakan bukan ceramah. Yang kedua, do not bergain. Yang ketiga, gunakan kontrol kerja. Dan yang terakhir yaitu nyatakan peraturan dan konsekuensinya. Peran yang ketiga yaitu peran penyembuhan. Nah, kegiatan penyembuhan ini dilakukan apabila sebuah kontrak sosial itu tidak berjalan. Bentuk dari situasi ini yaitu siswa menolak aturan khusus yang telah dibuat oleh sekolah. Misalnya saja, siswa harus masuk sekolah sebelum jam 7, tetapi siswa tersebut berangkat melebihi jam 7 atau tidak sesuai dengan aturan. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan kegiatan penyembuhan, yang pertama yaitu membuat rencana, yang kedua menentukan waktu pertemuan, yang ketiga menentukan pemecahan masalah, dan yang terakhir melakukan kegiatan tindak lanjut. Jadi intinya peran guru dalam kegiatan pengelolaan kelas atau guru sebagai learning management yaitu guru dapat menciptakan iklim belajar yang nyaman untuk siswanya, sehingga apabila guru menguasai teknik pengelolaan kelas yang baik akan terjadi kegiatan mengajar yang kondusif, efisien, dan interaktif. Selanjutnya, keterampilan guru dalam mengelola kelas yang efektif. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Komponen-komponen dan prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas ada 2. Yang pertama yaitu preventif. Preventif berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil tindakan inisiatif dan mengendalikan pembelajaran. Misalnya, jika terdapat gangguan dalam proses pembelajaran, maka guru harus bersikap reaktif dan tanggap agar pembelajaran dapat kembali normal. Yang kedua, represif. Represif berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan, dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Apabila terdapat anak didik yang menimbulkan gangguan tapi berulang-ulang, walaupun guru telah mencoba memadamkan dengan tanggapan yang relevan, tetapi tetap saja terjadi kembali, maka guru dapat meminta bantuan kepada kepala sekolah, BP, ataupun kepada wakakesiswaan untuk mengatasi masalah tersebut. Materi yang selanjutnya, tips dan cara mengelola pembelajaran agar efektif. Terdapat 5 poin. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya fisik guru. Yang kedua, menggunakan nada dan intonasi yang logis. Yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk belajar. Yang keempat, menguasai strategi pengelolaan kelas. Dan yang kelima, mendokumentasikan masalah aktual dalam mengelola kelas. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya fisik guru. Seluruh panca indera dan juga anggota gerak tubuh guru berpotensi untuk mengelola pembelajaran dengan efektif. Misalnya, pandangan mata dan juga gerakan tangan bisa digunakan untuk menegur siswa secara halus. Namun, dengan berkata kasar, maka siswa akan terkesima sesaat dan juga akan takut sesaat.
Yang kedua, menggunakan nada dan juga intonasi yang jelas atau lugas. Guru bisa belajar cara berbicara dan menggunakan nada agar lugas saat pembelajaran, agar siswa tidak bingung saat menerima pembelajaran. Memilih dan memilah kata yang bervariasi membuat siswa tidak bingung dan merasa semangat dalam pembelajaran, sehingga suara guru tidak seperti lebah yang kalang kabut. Yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, maka guru harus mempersiapkan kondisi fisik maupun mental siswa agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar. Misalnya, jika ada anak yang membolos, maka guru yang disalahkan karena tidak melakukan presensi siswa. Selain itu, jika ada siswa yang terlambat, maka akan mengganggu konsentrasi temannya yang lain. Yang keempat, menguasai strategi pengelolaan kelas. Keberhasilan setiap guru dalam mengelola kelas itu tidak sama, karena mereka memiliki strategi yang berbeda-beda. Pada prinsipnya, guru menerapkan strategi yang benar-benar beliau kuasai agar pembelajaran berlangsung dengan efektif. Namun, apabila guru tidak menggunakan strategi yang beliau kuasai, maka proses pembelajaran atau proses mengajar akan tidak berkesan oleh siswa. Yang kelima, mendokumentasikan masalah aktual dalam mengelola kelas. Guru perlu mendokumentasikan persoalan-persoalan yang dialami atau dihadapi selama proses pembelajaran. Dengan melakukan atau mendokumentasikan tersebut, maka guru bisa mencari solusi atau strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Demikian tips dan cara untuk mengelola pembelajaran agar efektif.